Baik, selamat sore para peserta didik. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan pembahasan tentang post-test pertemuan yang ketiga. Karena di sini ada materi inti dari bab 1 yang harus Bapak jelaskan ulang. Kita bahas saja materinya. Untuk yang hafalan Bapak percepat. Nomor 1 kemarin ada soal ini dia. Di bawah ini besaran pokok beserta satuan standar internasional. Yang benar adalah jawabannya ini jelas ya. B. Massa kilogram, suhu Kelvin, jumlah zat mol. Untuk A, C, D itu tidak sesuai dengan besaran pokok dan satuannya. Jadi para siswa harap dihafal 7 macam besaran pokok dan satuan-satuannya. Kemudian nomor 2, salah satu upaya yang kita lakukan untuk pencegahan virus corona saat berada di tempat umum adalah jaga jarak minimal 1,5 meter dari orang lain. Jika nilai tersebut dikonversi dalam sentimeter menjadi berapa? Ingat tangga konversi, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berarti meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Ya, kalau turun berarti dikali 2 tangga berarti 10 pangkat 2 berarti 100 ya. Kali 100. Jadi 1,5 dikali 100 hasilnya 150. Oke, ini gampang. Kita lanjut. Seorang pemain sepak bola berhasil memasukkan gol ke gawang lawan setelah pertandingan berjalan selama 25 menit. Jika nilai tersebut dikonversi dalam sekon atau detik menjadi berapa? 1 menit berapa detik? 1 menit 60 detik. Berarti 25 dikali 60 hasilnya 1500 sekon ya. Oke, yang A. Berikutnya, Budi membelikan teri di pasar sebanyak 2 ons. Nilai tersebut jika dikonversi dalam satuan gram menjadi nah, ons ini satuan yang sering digunakan oleh negara-negara bekas jajahan Belanda ya. Nah, dalam sehari-hari sering kita gunakan ons. Ternyata 1 ons itu setara dengan 1 dekagram ya. 1 dekagram itu sama dengan 100 gram. Berarti 1 ons 100 gram. Kalau 2 ons berarti 200 gram. Jawabannya nah ini ya. C. Berikut data besaran pokok dan alat ukur yang sesuai ya. Ini hafalan saja. Jawabannya jelas. Waktu stopwatch ya. Kalau ampere meter itu untuk kuat arus, TDR untuk jumlah zat, neraca untuk massa ya. Nah, ini nomor ini sampai ke bawah ini yang harus kamu kuasai. Nah, diperhatikan betul. Nah, ini mistar ya. Sebuah benda diukur dengan mistar seperti data di bawah. Kira-kira berapa hasil pengukurannya? Yang ditanya kebetulan dalam satuan sentimeter ya, sentimeter. Berarti dari 2 sampai ke 4 sampai ke titik 3 ini. Di bawah ini milimeter, yang atas sentimeter. Berarti tinggal ngitung aja. Kalau dalam satuan sentimeter berarti 1 ya, kemudian 2 tambah berapa ini lebihnya? 1, 2, 3. Berarti 2,3 cm. C jawabannya ya. Kemudian kita lanjut menggunakan jangka sorong. Nah, ini. Untuk jangka sorong yang harus kalian pahami pertama adalah harus tahu tingkat ketelitiannya dulu. Cara menentukan tingkat ketelitian itu adalah perhatikan skala Noniusnya ya. Nanti hasil bagi 1 dengan skala Noniusnya itulah tingkat ketelitiannya. Jadi kalau mau mengukur pakai jangka sorong, kita lihat skala Nonius ininya dibagi berapa ya. Kalau yang atas ini namanya skala utama,
Yang ini namanya skala Nonius yang bisa bergeser. Nah, kita lihat ini berapa bagian. 1, 2, ada 10 bagian ya. Nah, 10 bagian 1 dibagi 10 berapa? 0,1. Berarti alat jangka sorong ini tingkat ketelitiannya 0,1. Nah, sekarang kita hitung berapa sih tebal dari benda ini. Nah, kita lihat caranya adalah hitung dari sini dalam satuan milimeter sampai ke titik 0. Nah, titik 0-nya mana ini ya? Yang berhimpitan dengan 0. Berarti di sini dalam milimeter sini 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kebetulan nolnya berhimpitan dengan sini. Pas 15. Berarti 15 ditambah skala utamanya 15 ya, yang berhimpitan dengan 0 ini, ditambah skala noniusnya. Nah, skala noniusnya cari yang berhimpitan dengan salah satu garis ini yang terdekat. Kita lihat ini tidak. Nah, ini berhimpitan ya, sejajar ya. Berarti di sini skala noniusnya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. 4. Berarti 4 dikali tingkat ketelitiannya berarti 4 kali 0,1. Nah, berarti di sini tadi berapa? 15 ya. 15 tambah 0,4 berapa itu? 15,4 mm ini dia. Ini jawabannya ya. Yang pertama harus tahu tingkat ketelitiannya. Lihat di sini. Kalau di sini ada 20 bagian ya 1 bagi 20. Kalau ada 50 bagian ya 1 dibagi 50, 0,02. Jadi itu untuk mengkonversinya. Kita lanjut. Hasil pengukuran stopwatch. Nah, ini sering kalian lihat. Yang di dalam ini dalam satuan menit, yang di luar ini dalam satuan detik. Berarti dari catatan ini kita harus menjumlahkan dari yang menit ini kita jumlahkan dengan yang detik atau sekon. Yang ini berarti 1 menit. Nah, 1 menit berapa detik? 1 menit berarti 60 detik. Nah, 60 detik berarti ditambah di sini berapa detik? Di sini 10 detik berarti 60 ditambah 10 berapa itu? 70 sekon ini jawabannya. Ya. Kemudian mikrometer skrup, termasuk alat ukur besaran panjang. Misalnya dalam soal seperti ini, kalau mikrometer skrup itu tingkat ketelitiannya lebih teliti lagi dibandingkan jangka sorong, yaitu 0,01, berarti sangat teliti. Cara menghitungnya sama, skala utamanya ini skala noniusnya. Jadi penjumlahan dari skala utama tambah skala nonius dikali tingkat ketelitiannya. Berarti ini sekarang berapa? Ini satunya dalam milimeter. Di sini 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini berapa? 7, di sini 7,5. Berarti 7,5 ditambah skala noniusnya. Nih. Di sini 15, 16, 17, 18, 19. Nah, berarti 0,16, 17, 18, 19. 19 dikali 0,01. Ya, berarti 7,5 dari pengukuran skala utama ditambah 19 dikali 0,01. 0,01 itu apa? Tingkat ketelitian mikrometer skrup. Jadi hasilnya berapa itu? 7,5 ditambah 0,19 ya. Berarti hasilnya adalah 7,69 ya. 7,69 C ya. Coba dicek ulang lagi.
Jadi skala utamanya 7,5 ditambah skala noniusnya 15. Nah, yang cari yang berhimpitan ini, yang garis lurus ini. Berarti 15, 16, 17, 18, 19. Di sini 19 dikali 0,01. Hasilnya 7,69. Oke, sangat mudah. Kemudian bagaimana mengukur neraca OHAUS hasil pengukuran dari data yang ini? Kalau neraca OHAUS gampang, tinggal menjumlahkan saja. Nah, dari yang besar sampai yang terkecil. Kalau ini berarti 300 ditambah 70 ditambah 5,4. Berarti berapa itu? 375,4. Nah, jawabannya A. Oke, sekian pembahasan soal post test pertemuan yang ketiga. Yang paling penting dari pembahasan ini adalah kalian bisa menguasai alat ukur, jangka sorong, mistar, mikrometer skrup, neraca, dan stopwatch. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.